Dengan gerakannya juga ya. Kita latihan dulu ya. Seperti ini. Ketutup, ketutup, tertepuk tangan. Ketutup, ketutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, tertawa lepas. Ingat ya, tertawa lepas ya. Digulung-gulung, digulung-gulung, tertawa lepas. Digulung-gulung, digulung-gulung, lepaskan beban. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa lepas. Digulung-gulung, digulung-gulung, lepaskan beban. Gimana? Fokus. Beban-beban yang ada ya. Insya Allah ada sebenarnya. Ya, kita kenal saja ya beban-beban itu. Oke, kita fokus ke disiplin positif dan nilai kebajikan. Nah, sudah menerima kertas warna-warni semuanya kah? Tentu saja sekali banyak tuh. Mereka biasanya masa itu selalu satu ya. Ya, yang muda-muda ya. Yang sudah senior ya sudah. Sudah merasa agak senior kan? Kamu kakak dari itu. Nah, untuk satu saja jika sudah menerima kertas yang diedaskan oleh Ustazah dibuka, silakan menuliskan hal paling berharga. Hal paling berharga yang bisa dituliskan di kertas itu, apapun itu. Satu saja. Satu saja. Hal paling berharga bisa benda. Dan atau benda paling berharga. Iya. Hal itu berarti sesuatu yang kemungkinan hidup. Bisa hidup ya. Hal atau barang atau seseorang ya. Hal
Jadi kan ya orang supaya anak tetap oke ini terlepas. Gambarnya. Mau dilihat ini ada uang. Sertifikat tanam. Oke,
dari jawaban teman-teman bahwa ternyata tidak berhasil untuk membuka tangan. Ada beberapa juga yang berhasil membuka tangan. Apa yang benar? Tidak. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Kenapa seperti itu? Membuka tangan atau tidak itu siapa sih sebenarnya yang mengendalikan? Diri sebagai sadar kita yang mencoba untuk memperketat perhatian genggaman tangannya. Walaupun ada 7 kali dari sana Fatia, tetapi kalau sadar kita bersikeras untuk tetap menggenggam tangannya, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Maka genggaman tangan itu akan tetap kokoh. Begitu juga dengan usaha dan tingkat dan usaha dan bela lagi. Nah, tadi di ujung itu ternyata tangannya bisa terbuka. Itu karena kehendak siapa? Ya, yang pertama dari Allah. Yang pertama salah dan yang kedua yang kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuka tangan kita. Tadi yang kita minta adalah membuka tangan. Walaupun tantangannya agak besar lagi ya, keluarga. Rencana makanya adalah meminta saudara bila. Terus juga tadi Ustaz Hamid dan juga Ustaz Taufik bergabung pasal ini katakan tadi ternyata dilepaskan begitu saja oleh Ustaz Taufik demi uang 5.000. Oh, jadi ada 17.000. Tambah di sini berarti karena bedanya persennya 17. Itu saja keren sekali. Nah itu karena apa sih sebenarnya? Karena kalian ya. Dan apakah Ustaz Taufik tadi sudah ingin membuka tangannya? Bukan, Ustaz Taufik. Apakah tadi Ustaz benar-benar ingin membuka tangannya? Dilangi, Apakah Taufik benar-benar ingin membuka tangan? Ya, saja. Seperti di hipnotis tadi. Oh, seperti itu. Karena ada makna gitu. Oke, apapun itu, balik lagi sebenarnya membuka atau tetap menggenggam tangan kita. Siapa yang mengendalikan? Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Rasulnya. diri kita sendiri. Unsur eksternal atau unsur orang lain sebenarnya dari tambahan saja, hanya sebagai unsur penunjuk saja. Ada kontrol tadi bahwa yang mengontrol diri sendiri itu adalah motivasi internal atau intrinsik atau internal, berarti diri sendiri. Nah, maka ini muncullah perubahan paradigma teori kontrol. Nah, ini menyatakan bahwa ilusi jika guru itu bisa mengontrol murid, kita hanya bisa membuat sebuah sebuah peraturan atau sebuah peraturan itu berhubungan dengan ancaman dan hukuman saja. Terus kemudian ilusi itu apa sih? Ilusi berarti itu hanya sebuah khayalan yang tidak nyata. Nah, ini ilusi atau tidak nyata bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nyatanya ada yang sesuatu bilang, kritik itu sangat mengganggu. Kritik itu aku dikritik, tapi aslinya jujur kalau kita dikritik ada dari perasaan. Iya. Seperti itu. Ada dari perasaan yang iya. Kalau dalam apa kalau kita
apa? Sesuatu yang menyesalkan. Iya enggak? Iya. Terus kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kita tidak butuh yang namanya penguatan positif. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu ternyata. Tapi penguatan positif itu istilahnya akan benar. Apa itu benar? Akan tertolak. Betul sekali. Akan tertolak jika yang kita beri penguatan positif itu tidak menerimanya. Jadi apa? Cuma kecuali kita bisa masuk ke ketiga. Tapi kalau sekarang dia kemudian memberikan penguatan positif, maka penguatan positif itu baru akan bermakna atau tidak terima. Terus kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita semuanya sudah dewasa. Masih ada? Nah, apakah kita berhak untuk memaksa anak kecil? Apakah kita berhak untuk memaksa peserta didik kita yang notabene masih anak-anak? Tidak berhak untuk memaksa. Tapi apakah kita sering memaksa? Iya, itu tidak paksaan. Terlihat efektif, terlihat, tapi kenyataannya sama sekali tidak. Mungkin dia dapat menurut karena Kabur. takut kepada kita, karena suka kepada kita, seperti itu. Oke, next. Nah, ini masih dalam baru-baru mas stimulus respon dan juga teori kontrol. Kalau dulu kita mengenal stimulus respon, kalau sekarang kita sudah berubah menjadi teori kontrol. Stimulus respon berkata, kita mencoba orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah itu kita yakini selama ini? Iya. Apakah itu kita yakini selama ini? Iya. Seperti contoh di ruangan ini. Saya berharap semua mata tertuju pada saya. Ustaz, aku tidak berharap ini kapan selesainya. Betul. Betul. Ustaz, mungkin berpandang ya? Ini sudah memang kita dulu. Dan kalau tadi yang kita dulu, Ustaz, aku di Alisa. Dan saya kasihkan ya. Nanti kalau jajan saya tadi pasti saya akan diberikan oleh teman-teman saya. Tapi kenyataannya apakah di ruangan ini sama pandangan seperti itu? Tidak. Jadi kita punya pandangan yang berbeda. Ketika teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mari kita bersama-sama untuk saling memahami. Dan ini penting sekali. Begitu juga memahami peserta didik. Mereka punya kebutuhannya sendiri, mereka punya tujuannya sendiri dan mereka punya pandangannya sendiri. Oke. Yang kedua dalam perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya dengan seperti apa ini perilaku yang buruk ini? Kalau kita sebagai bahasa biasanya dirasai, ya kan? Iya, biasanya dirasai. Atau biasanya, ya, biasanya seperti itu. Sesuatu yang buruk itu mutlak salah. Sesuatu yang buruk itu mutlak salah. Seperti Ustaz dari di sini, orang ini ketika saya berbicara, ada Ustaz dari dan juga Ustaz dari berbicara. Apakah itu salah? Apakah itu sesuatu yang buruk? Oke, kita itu lihat dalam itu salah. Tapi kita kembalikan ke teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Apa tujuan dari kita belajar tadi? Oh, kita mau jadinya menyambut perilaku kami kan itu. Nah, membahas
mungkin sudah ada berapa menit. Setelah itu balik lagi. Iya, punya kemampuan sendiri, punya sumber sendiri. Bisa tapi isi seperti itu. Ya, maka tentu saja tidak, karena Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang selanjutnya adalah pemaksaan. Ada pada saat rujukan geger. Perlu diingat apa? Pemaksaan ada pada saat rujukan geger. Apa yang kita lakukan? Iya. Contoh, ada anak yang berada di depan kelas saat jam kosong. Loh, ayo yuk masuk. Sudah waktunya jam pelajaran. Mari, biarkan ada apa masuk di mereka itu. Habis itu, sudah. Kita mau lagi. Siapa yang seperti itu? Terus bagaimana cara awal? Yang terakhir adalah nilaimu nanti di rapor apa kabar? Ayo sekarang masuk. Itu baik. Awalnya apa? Awalnya ada 7 kemudian ternyata geger. Artinya bentuknya sebelas ancaman atau paksa. Ternyata ancaman itu efektif ya. Akhirnya tanpa sadar otak kita selalu menggunakan yang namanya ancaman atau paksa. Berlaku juga untuk anak-anak kita di rumah. Iya, sudah mengalami. Dia terpaksa melakukan suatu hal yang tidak salah, turut, tapi ditutup. Menurut tapi ditutup akhirnya. Iya kan biasanya. Nah, untuk teori kontrol ini model berpikir benar-benar. Jadi tidak ada yang suka melakukan. Semuanya semuanya merasa puas. Guru merasa puas bahwa peserta didik memiliki perilaku yang baik. Sementara murid juga puas karena merasa dia enjoy dengan segala peraturan yang ada seperti itu. Itulah stimulus respon dan juga teori kontrol. Oke. Nah, kemudian tadi ada kata disiplin positif. Sebenarnya apa sih makna dari disiplin itu? Apa sih makna dari disiplin? Tadi hanya kata saja dan kontrol seperti itu. Kita menunjuknya ke kata disiplin. Apakah disiplin itu? Ternyata disiplin itu adalah tentang belajar. Nah, di sini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, berarti disiplin itu sebenarnya harusnya berangkat dari apa? Dari bisa jadi bukan merupakan suatu paksa walaupun pada kenyataannya sering hubungan dengan suatu paksa. Oke, yang selanjutnya adalah dalam budaya kita, mana disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Ya, apa tidak? Iya. Disiplin itu orang sekali hubungannya dengan hukuman. Disiplin itu orang sekali hubungannya dengan sebuah peraturan yang harus dipatuhi. Padahal sebenarnya itu adalah tentang sesuatu yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Seperti tadi ada yang tidak memakai sepatu. Kita katakan tidak disiplin. Apa disiplin? Tidak disiplin. Kenapa? Iya, karena
dengan tujuannya masing-masing. Ada yang dengan tujuan supaya kakinya tidak terluka kalau terkena sesuatu yang ada di permukaan. Ada yang karena sepatu saya dulu, atau mungkin ada juga yang dengan tujuan apa supaya tidak dimarahi guru BK. Nah itu juga berbagai macam tujuan. Next. Nah ini siapakah beliau? Beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan bapak pendidikan kita. Ini berkata bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak dapat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa yang mendisiplinkan diri kita. Dan pertarungan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maksudnya seperti apa lagi? Seperti anak-anak yang melanggar kedisiplinan. Apakah perlu kita arahkan atau tidak? Perlu. Berarti kita sebagai penguasa lain yang mendisiplinkan anak-anak. Tetapi kita harus merujuk lagi bahwa disiplin itu sebenarnya bukanlah suatu paksaan, tetapi harus kita sebarkan anak-anak itu supaya kenapa kok harus pakai sepatu? Harus kita sadarkan. Supaya ini supaya itu kesadaran dalam diri mereka untuk selalu pakai sepatu, kita awasi ataupun tidak. Bukan lantas memaksa mereka untuk selalu pakai sepatu dan menimbulkan cedera dan membuat mereka cedera. Untuk mereka memakai sepatunya karena sebuah paksaan. Apa akibatnya nanti itu? Kalau tidak ada pengawasan dari penguasa lain, nanti dia akan tetap melanggar karena dia tidak sebenarnya, dia tidak ada siapa dalam dirinya, dalam hatinya untuk memakai sepatu. Inilah yang penting untuk kita untuk menciptakan self-disiplin. Mereka masih anak-anak, peserta didik kita masih anak-anak, jadi perlu bantuan orang dewasa sebagai penguasa lain yang harus mendisiplinkan anak-anak. Tetapi balik lagi, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kesadaran. Oke, next. Nah, ada kata merdeka ya. Nah, ini merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bukan langsung merdeka, merdeka. Tidak pakai kaos kaki, tidak pakai sepatu, berarti harus bebas-bebas. Ya. Tetapi apa? Merdeka di sini tetap kita harus apa? Harus bisa memerintah diri sendiri ke arah yang lebih baik. Itu dengan cara kita sendiri. Oke, next. Nah, ini berhubungan erat dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah itu nanti ketika seseorang itu sudah memiliki disiplin yang baik, diharapkan dia mampu untuk memegang teguh nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan universal? Ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang tercapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal. Maksudnya universal itu apa? Dia lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dan setiap orang memiliki satu tujuan dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang tidak ini. Nilai kebajikan itu apa sih? Contoh seperti saya di sini, berdiri di sini. Nilai kebajikan apa yang saya yakini? Kira-kira nilai kebajikan apa yang saya yakini? Oh, saya menggunakan dan saya bisa mungkin sopan, tidak menyinggung
ditegur oleh saudara Siska sebagai guru BK. Anak-anak selalu mengucapkan salam kepada guru ketika bertemu menyapa seperti itu. Kira-kira supaya apa kan itu? Supaya apa kan itu? Ketika ketemu dengan hal satu saudara itu selalu salam tadi. Supaya apa kan itu? Iya, supaya kenal. Terus kemudian supaya tidak mendapatkan duren, kan seperti itu. Ada juga yang sudah memiliki tadi motivasi ini tentang apa? Sopan. Karena menghargai yang namanya sopan satu berarti dia sudah memiliki apa tadi nilai yang baik kan? Jadi ya ini. Nah ini kan ada beberapa motivasi. Terus kemudian yang selanjutnya ini adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa juga ini yang negatif ya, yang negatif teori motivasi. Ini bisa juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain supaya orang lain itu menghargai kita. Contoh, kita kasihkan ke diri kita ya. Kita sebagai orang tua berhijab, rapi, terus kemudian nanti pakai bus di model ala Aisyah, ya, Minara dan sebagainya. Sebenarnya itu ada motivasi tertentu nggak yang kita lakukan? Ada. Apakah itu? Supaya orang lain itu bilang cantiknya, wow, gitu kan? Tapi pada dasarnya kita berbicara itu apa? Untuk mau itu kan? Tapi ternyata kita punya motivasi lain yaitu untuk mengharapkan pujian atau penghargaan. Apakah motivasi seperti itu ada? Ada. Oke. Oke, next adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini teori yang ketiga ini lebih kepada positif. Nah seperti salam kepada ustaz-ustazah itu diharapkan berasal dari mana? Dari keinginan mereka sendiri. Untuk apa? Untuk menghargai diri sendiri. Seperti contoh di sini Ustaz Dagang. Ustaz Dagang dari tadi memperhatikan dan juga ketika ada pertanyaan langsung nyambung kayak gitu. Itu kira-kira apakah dari keinginan dengan sendiri atau sekarang ada Ustaz Sama. saya itu ada keinginan dari diri Ustaz Dagang ini untuk menghargai saya ke depan. Tapi secara tidak langsung juga akan menghargai diri sendiri, menghargai diri Ustaz Dagang sendiri. Kalau kita menghargai orang lain, maka secara tidak langsung juga akan menghargai diri sendiri. Bukan seperti itu. Oke, next. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Monggo bisa dibaca. Hukuman itu tidak terencana atau tidak dijaga. Biasanya kita kalau menghukum anak, apakah kalau kesepakatan dulu? Nah, ini kalau dihukumin sudah. Apakah seperti itu? Tapi ada yang terjadi, jadinya Ustaz tadi melarang lagi. Itu kali. Kasih. Kasih Kak. Kalau saya nak apa lagi dulu. Ayo Ustaz. Berapa kali masukkan? Apakah untuk anak itu sepakat atau tidak dulu? Biasanya ya anak langsung dulu pada Ustaz. Dan itu akan Ustaz itu kali. Karena hubungan itu sifatnya apa? Nah, jadi itu tanpa kesepakatan. Jadi ini anak tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia lambat, dia mungkin salah, dia salah melakukan sesuatu yang menurut saya salah. Apakah lambat? Apakah terlebih dahulu Ustaz dari memberi tahuan? Nanti kalau terlambat kamu bisa 10 kali. Kamu setuju? Apakah ada hal seperti itu? Kalau tidak, maka itu bersifat hukuman. Next adalah bersifat satu arah tadi melalui kesepakatan. Dan ini biasanya bisa berupa fisik maupun psikis.
biasanya yang sadar hanya ngomel ke anak-anak. Dia tidak mengerjakan tugas, dia deh. Ya, sama. Kamu tuh gimana? Kemarin ada tugas, kenapa nggak dikerjakan? Karena dia cuma biasa makan. Iya kan? Iya, itu bukan cuma fisik, tapi ternyata apa yang benar? Psikisnya, mentalnya. Berbeda dengan sadari tadi. Dia satu kali, ternyata apa yang benar? Fisiknya. Ya. Next, kita adalah konsekuensi. Ini adalah apa? Sesuatu yang sudah terencana atau disepakati. Berarti ada kesepakatan dulu ya antara kedua belah pihak. Nanti kalau kamu terlambat di pelajaran saya, maka saya akan belajar. Kalau kamu sampai di tujuan saya, maka kamu akan didahulukan dengan cara penjelasan. Jadinya saya. Apakah itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi karena sudah ada kesepakatan. Terus kemudian murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Dan ini sikap guru senantiasa memonitor murid. Jadi mereka tanpa disuruh pun biasanya akan menyadarinya sendiri. Contoh kalau terlambat di pelajaran yang contohnya harus membaca Al-Fatihah 10 kali. Nah itu kan ada kesepakatan dulu. Biasanya kalau Ustaz meminta pun kalau itu merupakan sebuah konsekuensi. Anak yang terlambat buka pintu kelas. Nah benar saya terlambat. Saya Al-Fatihah 10 kali. Biasanya akan seperti itu, ya kan? Beda dengan hukuman. Kalau hukuman mereka apa tidak menyadari kesalahan. Mungkin dari kesalahannya tapi tidak tahu akan apa yang akan terjadi. Oke, next. Ya, sudah. Ini adalah sebuah hukuman. Terus kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengenakan masker ke sekolah. Terus sekali. Kemudian menjadikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, ini adalah sebuah konsekuensi. Kenapa? Karena ada korelasi atau hubungan antara mencoret-coret dan mengganti kertas itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan. Terus kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Betul sekali. Ini adalah konsekuensi. Terus selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Dia adalah hukuman. Kok seperti itu? Iya. Dengan cara kita tidak memperbolehkan anak menggunakan sepatu karena dia melanggar peraturan, itu apa yang ada? Dia tak sedih, iya kan? Dia merasa sangat malu. Dia merasa sangat malu dengan cara nyeker. Iya, pasti kalau temannya tanya, kamu kok nyeker? Berarti guru tersebut sudah memalukan anak. Oke, next adalah pelari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena melanggar 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini bisa berubah dua, bisa konsekuensi, bisa hukuman. Kenapa? Dia bisa membuat konsekuensi jika tidak ada kesepakatan di awal. Dia bisa berarti sebuah hukuman kalau belum ada kesepakatan. Oke, ini dihukum oleh pemberdayaan. Ketika saya mendapatkan materi ini, jujur saya juga kaget. Kok bisa dihukum oleh pemberdayaan? Hari-hari itu sesuatu yang menyenangkan, ya enggak? Ustazah Fitria, Ustazah Fitria harus mendengarkan saya tidak baik. Maka saya kasih pisau. Apakah Ustazah Fitria akan senang? Ustazah pintar. Karena tadi
penghargaan yang berbahagia, maka apakah akan lebih kasih lagi untuk menjawab, apakah dia akan lebih antusias lagi di pelajaran selanjutnya? Iya. Tapi itu berbeda. Kenapa? Ketika sudah tidak ada lagi penghargaan, ketika sudah tidak ada lagi hadiah, maka apa yang akan terjadi? Ya sudah, dia malah kecewa. Ya sudah, enggak ada hadiahnya. Ya sudah, tidak ada penghargaan yang mendapatkan. Sering nggak seperti itu? Sering. Kita kembalikan ke diri kita. Semisal di mobil nanti pasti ada nasi goreng, pasti akan ada burger, pasti akan ada pizza. Kita akan semangat ya kalau jujur. Tapi kalau kita jadi bersih sekali, jika teman selanjutnya apa yang akan terjadi? Biasanya sesuatu itu akan sangat menarik jika ini hal-hal yang membahagiakan. Nah ini penghargaan masa hubungan, kok bisa seperti itu? Seperti tadi, tiba-tiba saya memberikan penghargaan kepada usaha dan mulia karena dia menghargai saya. Apakah yang lain tidak? Apakah yang lain tidak menghargai saya? Tapi saya beri siapa? Sadar ya. Jadi penghargaan itu ya, sepihak dan itu nanti sangat besar sekali dalam menunjukkan yang namanya kecemburuan. Iya, sebenarnya penghargaan itu kurang berbesar. Itu. Apa? Penghargaan enggak apa ini? Supaya apa? Supaya tidak ada yang kecemburuan sosial. Supaya walaupun tidak ada penghargaan berupa ranking, anak-anak tetap wajib belajar. Jadi nanti tidak ada yang tungguin. Anak itu lulus, anak itu yang kelas, tapi kenapa kalau dapat ini satu? Pernah nggak? Ketika kita bersekolah dulu, anak yang kayaknya ini lebih daripada dia, tapi kenapa dia yang ini sepiasnya yang ini? Pernah nggak seperti itu? Nah itu penghargaan merusak hubungan karena ada rasa macam dulu atau ini. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik seperti yang saya jelaskan tadi. Nanti jika ada hadiah atau penghargaan, semangat. Kalau tidak ada hadiah, Tidak semangat atau itu akan mengurangi motivasi intrinsik. Oke, next. Apa itu? Nah, tadi kan ada hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan juga ada yang namanya restitusi. Ini beberapa orang sudah tidak asing dengan kata restitusi ini, atau masih asing? Masih asing. Nah, restitusi itu apa? Ini adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Berarti restitusi ini ditujukan untuk siapa? Untuk murid yang melakukan pelanggaran. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tujuan restitusi itu apa? Supaya anak bisa dikembalikan lagi sama teman-temannya, bisa dikembalikan ke lingkungannya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Kalau sudah panjangnya kan ada verifikasi, tapi kalau restitusi ini jangkauannya demikian. Oke, restitusi juga merupakan proses
kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kalau kolaboratif berarti itu dilakukan oleh guru sendiri atau juga bekerja sama dengan si pembuat masalah ini. Bekerja sama. Ini untuk apa? Untuk mencari solusi atas masalah atau mereka yang mencari solusi siapa? Apakah pihak guru? Tetapi karena kolaborasi ya teman-teman yang guru memancing. Nah, nanti siswa sendiri yang akan mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliah kan? Tujuan kuliah berdasarkan apa? Nilai-nilai ini persalinan mereka yang ini dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi hubungannya tidak hanya diri sendiri tetapi juga orang lain. Oke, next kan? Nah, ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, ini bukan untuk menebus kesalahan. Jadi tidak ada keluar dari arah disiplin tadi. Kemudian kita melakukan tindakan restitusi. Ini tujuannya bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar untuk belajar dari kesalahan.
Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Daryl Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat bahasa bersama, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 25 sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu kalau itu berani-beraninya jawab sudah terlambat, lebih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar tahu. Cepat. Pergi ke lapangan basket. Posisi tempatku biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, mengunjuk-unjuk, menyakiti, dan mendidik. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak Bu hebat. Dampak yang terjadi bagimu ketika ini berada pada posisi pemikul. Ada yang cenderung akan membuahkan maaf lingkungan. Orang tahu cuma tahu polisi menyambung silaturahmi. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat mulut merasa menjadi orang berdaya, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika belum mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan mengalami nilai yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Iya, Bu. Habis ibu saya udah bangunkan saya, Bu. Kamu kalau menyalahkan ibu kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang pas bangun tadi. Jadi biar saya kencang setelah beresin Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Berdiri ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda jempol untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini lingkungan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini berabsennya, sehingga dalam waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang tertentu saja.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, di sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Res? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, yang sekolah yang mana yang mengingat hari Menghargai diri sendiri dan orang lain kita Bu. setuju. Jadi, apakah prinsip saling mengenal tersebut? Iya Bu, saya lihat ininya. Dia memberikan keluarga ini. Bersedia Bu. Bagaimana orang memberikan keluarga ini? Saya hanya coba untuk tidak lupa menyandang alat saya Bu. Baik, kalau ada yang di rumah, ada orang yang tidak bisa mengerjakan ya? Ada Bu, karena saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Andre adalah Kak Emma dan Ibu Sofia. Kira-kira akan mulai apa Andre? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Karen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Karen ya. Ada lagi yang jadi program Karen? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Karen. Terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang aku mau kembali ke kelasmu mulai. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Iya. Saya bisa bersadar tadi kita sudah menyaksikan 5 posisi kontrol seorang guru. Tadi ada 5 posisi manakah yang biasanya masih sering dilakukan oleh kita? Tadi ada posisi kontrol sebagai pendukung. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima adalah manajer. Kira-kira biasanya kita masih menggunakan posisi kontrol yang mana? Oh iya. Membuat rasa bersalah. Ada lagi. Terus yang sering kita lakukan juga bisa
positif berbentuk keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi maksudnya itu adalah hal yang positif. Oke, next. Nah ini tentang menanyakan segala sesuatu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini untuk apa sih? Ini untuk apa sih sebenarnya? Ini karena kenapa kok ada langkah menstabilkan identitas? Iya, supaya dia tidak merasa benar-benar salah total. Salah total. Kenapa? Karena setiap orang pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Kita pun orang dewasa dengan pengalaman lebih banyak daripada kita juga pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Apalagi murid kita yang belum punya pengalaman sebenarnya kita. Nah itu. Terus kemudian yang tentang validasi kebutuhan ini adalah apa? Tentu setiap orang itu memiliki sebuah alasan kalau sebagai begini. Iya, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah nilai-nilai yang sudah disepakati, terutama adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Oke, next. Nah ini menstabilkan identitas seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tujuannya adalah apa? Untuk membuat anak yang merasa gagal kalau berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi dia tidak merasa bahwa dia adalah troublemaker. Dia tidak merasa bahwa dirinya itu gagal. Itu yang akan tidak langsung menyalahkan anak. Kamu salah, kamu itu juga akan mengatakan apa? Iya, itu pasti akan membuat anak tidak percaya diri. Itu padahal alasan apa seperti itu tentu ada sebuah alasan yang kita bisa tanyakan next. Nah, yang kedua pertanyaan adalah validasi kebutuhan atau validasi tindakan. Dia melakukan sebuah kesalahan pasti karena suatu alasan. Biasanya apa? Biasanya karena kembali lagi karena 5 kebutuhan dasar manusia mereka ada yang tidak terpenuhi. Makanya mereka biasanya cenderung untuk Salah siji. iya, untuk tidak disisih atau keluar dari apa yang mereka Segitu kok. Oke, selanjutnya yang terakhir ini adalah menanyakan keyakinan. Makanya ustaz-ustazah ini sangat penting sekali bagi kita untuk membuat keyakinan ke kelas. Supaya apa? Supaya anak-anak memiliki nilai-nilai atau keyakinan yang mereka yakini, yang mereka pegang teguh. Siapa yang membuat keyakinan kelas kalau di SMP Pesantren ini? Siswa dengan bimbingan wali kelas. Sudah kan kita lakukan? Belum. Padahal keyakinan kelas ini sangat penting sekali untuk dasar kita melakukan restitusi. Gitu. Jadi saya kembalikan lagi ke materi awal tadi bahwa restitusi ini memiliki 3 dasar. Yang pertama adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini apakah harus terbentuk terlebih dahulu? Iya. Supaya kita bisa melaksanakan langkah-langkah restitusi, terutama langkah-langkah menanyakan keyakinan. Kalau tidak ada keyakinan yang terbentuk, lantas apa yang kita tanyakan? Ya, seperti itu. Mungkin ada tentang nilai-nilai pendidikan, tapi ini kurang karena itu sesuatu yang universal, sesuatu yang universal, dan itu belum tentu anak-anak sepakat dengan itu. Dan ingat, yang membuat keyakinan kelas siapa? Yang membuat keyakinan kelas adalah anak-anak. Yang kedua, kemudian kita cari kelas, gitu. Terus selanjutnya adalah apa? Kebutuhan dasar. Ini apakah penting?
BK pasti tahu, ya, pasti tahu teori ini. Sering kita pakai penting bagi kita buat kelas itu untuk berkolaborasi dengan guru BK supaya kita bisa mempelajari anak-anak bisa memahami, bisa menjaga psikis anak. Dan sekarang ini bisakah kira-kira usaha-usahanya untuk menerapkan restitusi pada setiap tindakan ketidakdisiplinan anak-anak? Dengan cara memposisikan diri kita sebagai sebagai manajer. Nah, ini ini adalah demonstrasi kontekstual yang telah saya lakukan di SMK 45. Ini sebagai upaya untuk menerapkan segitiga restitusi di SMK 45. Semoga ini menginspirasi dan dapat dicontoh oleh ustaz-ustaz lain. Ini mau di sini surat habis mulai sama akhir sakit kemarin. Tidak, di sini hanya sebagai contoh saja, pemeran saja, karena saya memainkan skenario di demonstrasi konteks uang yang harus saya jalankan. Itu deh. Itu merupakan penerapan dari teori restitusi dari segitiga restitusi yang saya terapkan di Ziza. Apakah itu mudah? Apakah itu mudah? Tentu tidak. Pada kenyataannya saya harus tetap belajar, kemudian untuk menerapkan 3 langkah restitusi seperti yang tadi menetapkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan juga menanyakan keyakinan. Itu mengelola katanya sebenarnya gampang susah gitu, dan kita selalu sendiri dengan kalimat kita, tapi bagaimanapun harus tetap kita ubah yang harus sesuai.
supaya ada disiplin positif yang terjadi di sekolah kita. Dengan adanya disiplin positif, maka dihadapkan bulan budaya positif di SMP Plus Alpha Dimas ini. Ya, itulah hal yang bisa kita upayakan. Dan sekian untuk materi tadi, untuk materi budaya positif. Dan next up ini adalah slide terakhir tentang refleksi. Seperti yang sudah sering kita lakukan bahwa saat kita melakukan suatu hal, maka lebih baiknya kalau kita melakukan sebuah refleksi. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan bisa ditulis di selembar kertas nih, saudara. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Monggo kita saling membuat refleksi diri. Kemudian yang kedua adalah perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin positif dan motivasi intrinsik. Ada yang ketiga, peran Amon seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Dan yang selanjutnya, saya akan menjadi Amon yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini, setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini. Monggo direfleksikan. Tidak ada benar atau salah. Ini bukan pertanyaan ujian. Ini adalah pertanyaan refleksi. Ampun. Oke, skip ya. Ya.